Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, aku Eka Dwi Saputri, mahasiswi dari STIESA, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja yang ada di Subang. Nah, berkenaan dengan tugas akhir dari mata pelajaran akuntansi ekonomi, makanya aku buat video ini. Nah, video ini tuh ditujukan untuk membahas sedikit tentang laporan keuangan gitu. So, check it out buat pembahasan materinya ya. Bye bye. Oke, kita bahas laporan keuangan ya. Jadi pengertian dari laporan keuangan adalah laporan yang menjanjikan informasi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode tertentu. Nah, periode tertentu di sini maksudnya dibagi nggak cuma 1 tahun, bisa jadi 1 bulan atau mungkin 6 bulan atau mungkin per triwulan bisa jadi, atau 1 window, 1 dekade. Untuk itu tergantung dari kebijakan perusahaan gitu ya. Nah, fungsi dari laporan keuangan sendiri menyajikan tentang informasi keuangan. Ya udah jelas dong, namanya juga laporan keuangan, pasti menjanjikan tentang informasi keuangan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Jadi fungsi dari laporan keuangan ini sebagai bahan pertimbangan lain untuk para manajer melakukan pertimbangan pengambilan keputusan atas aset-aset ataupun apapun yang menjadi milik perusahaan. Ini mau diapain tuh bisa dilihat dari laporan keuangan. Transparansi, evaluasi kinerja juga. Kalau misalnya ada kenaikan keuntungan atau penurunan keuntungan, nah itu tuh bisa dievaluasi, kenapa ya bisa naik atau kenapa ya bisa turun gitu. Nah, perencanaan keuangan, pematuhan aturan akuntansi, dan evaluasi efisiensi operasional. Jadi apa yang kita lakukan tuh udah benar belum sih, atau bisa efisiensikan lagi biar dapat hasil yang lebih baik gitu. Nah, laporan keuangan sendiri yang bakal kita bahas itu ada 3, laporan laba rugi atau income statement, kedua neraca atau balance sheet, dan yang ketiga laporan arus kas, statement of cash flow. Nah, bedanya itu apa? Nah, kalau laporan laba rugi itu lebih kepada kegiatan perusahaan. Jadi kayak penjualannya kita tuh berapa, beban-beban yang kita keluarkan tuh apa aja, habis itu laba atau keuntungan kerugian yang kita tuh dapatnya untung atau rugi gitu, kita tuh bisa taunya dari laporan laba rugi. Nah, kalau neraca sendiri nanti kita isinya soal aktiva dan pasifanya gitu, jadi tentang aset-aset yang kita punya. Kalau laporan arus kas itu kas yang kita punya disalurkan kemana aja, apa yang meningkat, apa yang berkurang, itu bisa kita lihat di laporan arus kas. Nah, untuk laporan laba rugi sendiri dalam penyajiannya itu ada single step dan multiple step. Nah, yang kita bahas pertama itu di single step ya. Kalau single step dia itu langsung, jadi pendapatan dikurangi langsung sama beban-beban, mau itu beban apapun ya. Terus habis itu kita bakal langsung ketemu laba bersihnya. Bedanya sama multiple step, kalau multiple step itu ada beberapa langkah. Nih, contoh nih. Nah, jadi ada pendapatan kotornya kita berapa. Habis itu kalau di sebelumnya HPP menjadi bagian dari beban, itu dipisah. Kalau di sini HPP, beban juga kita pisah, ada beban operasional sama beban administrasi. Setelahnya masih ada lagi nih pendapatan lain-lain, beban lain-lain.
barulah ketemu laba bersih. Jadi ada beberapa langkah atau step. Nah, oke ya, sekarang udah tahu bedanya. Nextnya ada laporan neraca, ada di balance sheet. Jadi neraca atau balance sheet ini ada yang bentuk skontro atau yang biasa dikenal dengan bentuk T, karena bentuknya gini kayak huruf T. Jadi penyajian aktiva sama pasifanya tuh kanan dan kiri, samping-sampingan gitu. Ada juga yang bentuknya staffel. Jadi kalau bentuk staffel itu antara ini si aktiva sama pasifanya penyajiannya tuh atas bawah, bukan samping-sampingan. Oke ya. Next kita bakal belajar soal laporan arus kas. Ini arus kas langsung dan ini yang tidak langsung. Kalau tidak langsung tuh yang berisi soal kenaikan dan penurunan, baik itu dari piutang, terus utangnya kita, atau investasinya kita gitu. Jadi penaikan dan penurunannya. Analisis laporan untuk PT Telkom ya. Ini ada laporan laba rugi. Jadi yang digunakan itu multiple step karena ada beberapa step. Ini bagian pendapatan, biaya, laba usaha, terus laba sebelum pajak, terus beban-beban, laba periode berjalan. Tuh ada beberapa step. Jadi ini laporan laba rugi dalam bentuk multiple step yang digunakan oleh PT Telkom Indonesia. Nextnya ada laporan neraca. Nih kalau kalian lihat udah jelas lah ya, ini bukan skontro atau bentuk T tapi staffel, yaitu atas bawah. Jadi bagian atasnya nih, ini tuh aset-aset tidak lancar, terus habis itu ada aset lancar, tidak lancar, bawahnya ada liabilitas dan ekuitasnya, bukan samping-sampingan tapi atas bawah. Nextnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas yang dipakai juga ini yang tidak langsung, jadi nggak langsung terpoin berapa kenaikan, berapa penurunan, berapa, tapi kita harus analisis dulu gitu, 2022 berapa, 2023 nya berapa gitu. Analisis tidak langsung gitu. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mengerti ya apa yang udah aku jelasin gitu. Dan semoga videonya juga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di tugas akhir berikutnya. Bye bye.